Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2403, Pinjaman yang Hiruk-Pikuk. Bunuh dua yang lemah dulu. Membunuh. Seseorang dari ras dewa jahat berteriak. Seketika, dua anggota ras dewa jahat Kaisar Agung berkeliling dandan dan menyerang Luming dan Pao Pao. Bahkan sebelum mereka mencapai Luming, dua pancaran cahaya penghancur yang menakutkan sudah menuju ke arahnya. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya dan 17 jenis hukum menutupi seluruh tubuhnya. Otot-ototnya gemetar tanpa henti dan dia menghunuskan tombak kehancuran besar itu. Ledakan, ledakan. Dua pancaran cahaya destruktif membombardir tombak kehancuran besar itu. Tombak kehancuran besar itu bergetar hebat dan kekuatan hukum di dalamnya hancur. Kedua pancaran energi itu melonjak. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Luka muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Luming bukan tandingan dua Kaisar Agung Puncak dan terluka dalam satu gerakan. Untungnya, pertahanan Luming luar biasa dan dia telah menggunakan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Luka-lukanya sembuh dengan cepat dan itu tidak banyak mempengaruhi kekuatan tempurnya. Apa yang kita lakukan? Pikiran Luming berpacu. Dia bukan tandingan Kaisar Puncak. Adapun tubuh jasmani Kaisar Surgawi, tidak banyak energi yang tersimpan di dalamnya. Jika dia ingin berurusan dengan Kaisar Agung Puncak, energi dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi harus mencapai 100%. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika energi tubuh Kaisar Langit mencapai 100%, itu tetap tidak berguna. Terlalu banyak ras asing. Pada saat ini, ada hampir 20 Kaisar Agung Puncak, dan bahkan ada lebih banyak lagi Kaisar Agung di tingkat lain. Jauh di dalam pulau, ras alien masih berdatangan. Seolah-olah pasukan ras alien ditempatkan di pulau ini. Luming masih memiliki busur bintang jatuh. Namun, budidayanya hanya berada di ranah Kaisar sejati. Bahkan jika dia menggunakan busur bintang jatuh, itu tidak akan banyak berguna. Selain itu, Luming masih memiliki kuali 9 naga surgawi. Sayangnya, energi dari kuali 9 naga surgawi sepertinya telah habis setelah pertempuran sebelumnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada pergerakan sama sekali, dan Luming tidak dapat mengendalikannya. Sekarang, dia hanya punya satu kartu truf, dan itu adalah garis keturunan ketiga. Di masa lalu, dia tidak berani menggunakan garis keturunan ketiga karena terlalu jahat dan sepertinya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Namun, setiap kali dia menggunakan kekuatan garis keturunan ketiga, dia merasa seolah-olah dia akan terkikis olehnya dan menjadi boneka pembunuh. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya hari ini. Kalau tidak, mereka semua harus tetap di sini. Mereka membutuhkan seseorang untuk melarikan diri dan menyebarkan berita. Jika tidak, hal itu akan mempengaruhi keselamatan dunia Tian Yuan dan keluarga serta teman-teman Luming. Ayo, mata Luming bersinar dengan sedikit kekejaman. Sambil berpikir, garis keturunan ketiganya muncul. Gelombang energi menyembur keluar dari garis keturunan ketiga dan melonjak ke tubuh Luming. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan terdengar di benak Luming, dan niat membunuh yang dingin terpancar darinya. Mata dan rambutnya berubah menjadi merah darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Luming menusukkan tombaknya 2 kali, dan 2 sinar tombak bertabrakan dengan 2 anggota suku Dewa Jahat Alam Kaisar Agung Puncak. Dengan 2 ledakan keras, tubuh Luming bergoyang dan dia mundur beberapa langkah. Namun, dia juga memblokir serangan 2 anggota suku Dewa Jahat. Apa ini? Keraguan dan kesungguhan melintas di mata 2 anggota suku Dewa Jahat. Kekuatan Luming tiba-tiba meningkat secara eksplosif, membuat mereka merasa bingung. Belum cukup, itu masih belum cukup. Lagi, Luming menggeram dalam hatinya. Energi dalam garis keturunan ketiganya terus melonjak ke dalam tubuh Luming, membuat niat membunuhnya semakin kuat. Membunuh, membunuh. Luming berteriak dan menyerang 2 anggota suku Dewa Jahat itu. Kali ini, kekuatan Luming telah meningkat pesat dan dia mampu sepenuhnya menekan 2 anggota suku Dewa Jahat. Bang, bang. Kedua anggota ras Dewa Jahat dikirim terbang oleh Luming. Namun mereka tidak mengalami luka serius dan hanya mengalami luka ringan. Belum cukup, masih belum cukup. Luming meraung di dalam hatinya. Saat ini, meminjam sedikit tenaga listrik masih jauh dari cukup.
Dia harus memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melarikan diri. Ledakan. Garis keturunan ketiga seperti lautan darah yang tak terbatas, penuh dengan kekuatan tak terbatas. Pada saat ini, lautan darah bergolak dan gelombang energi mengalir ke tubuh Luming. Kabut darah terus menyebar dari tubuh Luming. Bahkan ada paku tulang yang muncul di tubuhnya. Penampilan Luming menjadi sangat ganas. Gelembung itu terkejut dan terbang menjauh dari tubuh Luming. Saudara Luming. Bubbles sangat cemas. Bubbles pernah melihat penampilan Luming sebelumnya. Saat itu, Luming hampir kehilangan dirinya dan menjadi boneka pembunuh. Gelembung, cepat pergi. Luming meraung. Pada saat ini, keinginannya sangat ditantang. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia hanya memiliki sedikit keinginan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Mengaum. Kemudian, Luming meraung dan bergegas menuju Dandan. Pada saat ini, Luming hanya menyingkirkan tombak penghancur besar itu, karena cakarnya menjadi sangat tajam. Membunuh. Luming meraung dan mencakar kaisar puncak dari ras non-manusia. Puff. Kaisar yang bukan manusia ini tidak mampu menolak sama sekali. Serangan dan pertahanannya dihancurkan oleh Luming. Kemudian, Luming meraih tubuhnya dan merobeknya menjadi dua. Kemudian, Luming menyerang ras alien lainnya. Hati leluhur yang suci. Itu adalah hati leluhur yang suci. Hati leluhur suci masih hidup. Hahaha, kita harus menangkap anak itu. Di langit, suara yang sangat bersemangat datang dari sisi lain lorong. Kemudian, lorong itu mulai bergetar hebat. Angin dan awan berubah warna, seolah-olah akan terkoyak sewaktu-waktu. Adapun ras alien, mereka menjadi semakin heboh saat mendengar suara itu. Mereka terus menyerang Luming. Mati-mati. Mata Luming memerah. Cakarnya seperti pisau saat dia menerkam. Puff, puff. Luming mencabik-cabik ras alien satu persatu. Bahkan Kaisar Puncak tidak dapat menghentikan Luming. Mereka yang berada di bawah alam Kaisar Puncak bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan dibunuh oleh Luming secara berkelompok. Dandan, gelembung, keluarlah bersamaku. Luming meraung dan menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Kemanapun dia lewat, ras alien terus-menerus dibunuh, dan dia membuat jalan berdarah. Saat ini, gelembung itu terbang ke Dandan. Dandan menggendongnya dan mengikuti di belakang Luming, keluar bersama. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Pakar tak tertandingi yang bertarung dengan Earth One dan Thunder berteriak dengan dingin. Dia ingin menyerah pada Earth One dan Thunder One dan menyerang Luming. Namun, Earth One dan Thunder One meledak tanpa mempedulikan nyawa mereka, mendorong kekuatan prajurit surga Dao hingga ekstrim dan berpegang erat pada pihak lain. Tidak mudah bagi pihak lain untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Sila. Pada saat ini, ledakan keras datang dari lorong di langit. Kemudian, sebuah celah dibuka paksa. Terlihat ada dua tangan di kedua sisi bukaan. Mereka merobeknya dengan sekuat tenaga, dan bukaan itu perlahan bertambah besar, berubah menjadi celah spasial. Ledakan. Sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba keluar dari celah dan muncul di langit di atas pulau. Sosok yang menjulang tinggi itu kekar dan ditutupi sisik ungu. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Kaisar Surgawi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Meskipun makhluk asing ini tidak sekuat pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dia memang pembangkit tenaga listrik di alam Kaisar Surgawi. Tidak baik. Ekspresi Tuyi, Lei Yi, dan Dandan berubah drastis. Bab 2404 Jumlah ahli yang tak ada habisnya. Pada saat kritis, Kaisar Surgawi dari ras alien melintasi kehampaan dan turun dari dunia lain. Bahkan Kaisar Surgawi biasa pun dapat mengubah situasi. Mata alien itu tajam saat dia menatap Luming dan Dandan. Dia maju selangkah dan muncul di atas mereka. Ledakan. Sebuah gada besar muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah Luming. Gada belum mencapai mereka, tetapi ki yang menakutkan telah menyulitkan Dandan, Luming, dan yang lainnya untuk bernapas. Dandan dan Luming bergerak pada saat bersamaan. Dandan membuka mulutnya dan meludahkan sebuah dunia, sementara Luming terus-menerus meninju dengan kedua tinjunya, berkumpul menjadi kekuatan tinju berwarna merah darah yang mengenai gada. Ledakan, ledakan. Dengan dua dentuman keras berturut-turut, dunia kecil yang diludahkan Dandan bergetar hebat dan kemudian terbang kembali ke tubuh Dandan. Tubuh Dandan mundur dengan cepat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan tinju Luming juga hancur. Dia mundur dengan cepat, tubuhnya terasa seperti akan terkoyak.
The Celestial Tirk terlalu kuat. Meskipun Luming bisa membunuh seorang Kaisar Agung Puncak dengan kekuatan yang dia pinjam, dia masih bukan tandingan The Celestial Tirk. Kalian semua, mati. Mata Tirk surgawi non-manusia itu galak saat dia menyerang ke arah Luming dan yang lainnya. Bocah itu memiliki garis keturunan dari hati leluhur yang suci. Kita tidak bisa membunuhnya. Jatuhkan dia. Adapun yang lainnya, bunuh mereka tanpa ampun. Suara lain datang dari seberang lorong. Mata Kaisar Surgawi yang asing itu berkedip-kedip saat dia mengacungkan tongkatnya dan menghantamkannya ke arah Dandan. Jangan pernah memikirkannya. Luming bergegas dan memblokir gerakan ini, tetapi lukanya semakin parah. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, terowongan itu berguncang hebat, dan retakannya semakin besar. Bas. Pada saat ini, sosok lain bergegas keluar dari celah tersebut. Itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik ras alien. Dari auranya, dia juga seorang kaisar surgawi. Brengsek, Earth One, Thunder One, dan yang lainnya meraung, sangat cemas. Ras asing berusaha sekuat tenaga dan terus mengirimkan ahlinya ke sana. Bagian itu belum sepenuhnya terbuka. Makhluk non-manusia harus membayar mahal untuk mengirim prajurit kuat mereka ke sini. Namun ras alien sepertinya tidak peduli. Aku sudah selesai, dewa ini akan mati di sini hari ini. Dandan menengadah ke langit dan menghela nafas. Dengan dua kaisar surgawi non-manusia yang muncul berturut-turut, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Hahaha, menyerah saja. The Celestial Tirk yang bukan manusia tertawa dan mengayunkan tongkatnya ke arah Luming dan yang lainnya lagi. Makhluk asing yang datang kemudian juga didakwa. Jika ini terus berlanjut, aku akan berusaha sekuat tenaga. Kekuatan, kekuatan, aku ingin kekuatan. Luming meraung di dalam hatinya. Maumu. Suara dingin datang dari garis keturunan ketiga. Lautan darah bergolak dan membentuk wajah manusia yang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang energi yang lebih kuat melonjak ke tubuh Luming. Kekuatan Luming terus meningkat. Anak ini, kedua kaisar surgawi asing itu tampak muram. Itu adalah kekuatan hati leluhur yang suci. Serang dan jatuhkan dia. Sebuah suara bermartabat datang dari sisi lain lorong itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Bagian itu berguncang lebih keras. Suku-suku asing masih khawatir. Mereka ingin mengirim lebih banyak ahli ke sini. Membunuh. Pada saat ini, Luming menengadah ke langit dan meraung. Pada saat ini, keinginannya benar-benar diliputi oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat ini, yang ada hanya niat membunuh yang tak ada habisnya di hati Luming dan tidak ada yang lain. Dia telah melupakan segalanya dan sepenuhnya dikendalikan oleh naluri dan niat membunuhnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Luming melolong panjang dan menyerbu ke arah dua Tirk surgawi asing. Kedua Raja Langit asing itu memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tidak berani menahan diri. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan Luming. Gemuruh terus-menerus terdengar. Kedua Raja Surgawi asing itu terlibat dalam pertempuran sengit dengan Luming. Alien Celestial Tirk sebenarnya diblokir oleh Luming. Saudara Luming, Bubbles sangat cemas. Ini sudah berakhir. Anak ini sepenuhnya dikendalikan oleh niat membunuh. Dandan juga sangat cemas. Anak kecil, kita harus bergegas keluar. Jika tidak ada yang berhasil keluar, maka semuanya akan berakhir. Dandan mengirimkan transmisi suara ke gelembung dan kemudian bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Namun, terlalu banyak ras asing. Mereka terus bergegas menuju Dandan dan menghalangi jalannya. Mereka sepenuhnya pasif. Tuyi dan Lei Yi diblokir saat Luming terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua raja surgawi asing. Dandan dan yang lainnya juga diblokir. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan tertinggal. Kekuatan, kekuatan. Luming telah kehilangan kesadarannya dan hanya memiliki instingnya. Dia secara naluriah ingin mengobrak-abrik musuh di depannya dan membunuh semua makhluk hidup yang dilihatnya. Oleh karena itu, garis keturunan ketiga terus mengalirkan energi ke dalam tubuh Luming. Kekuatan Luming semakin kuat. Awalnya, dia hanya bisa bertarung imbang dengan dua kaisar surgawi Outlander. Namun, perlahan, Luming mulai unggul dan mulai menekan kedua orang luar itu. Kedua kaisar surgawi asing dipaksa mundur oleh Luming. Puff! Salah satu kaisar surgawi asing tertangkap basah dan diserang oleh cakar tajam Luming. Sepotong besar dagingnya terkoyak,
menyebabkan dia mundur ketakutan. Membunuh. Lu Ming meraung dan menyapukan cakarnya. Ras alien di sekitarnya yang berada di bawah level tirk surgawi tersapu oleh cakar tersebut dan meledak ke dalamnya. Abunya menghilang. Ras alien di bawah level tirk surgawi begitu ketakutan sehingga mereka mundur. Mereka tidak berani mendekati Lu Ming. Sampah, kalian semua adalah sampah. Raungan marah terdengar dari lorong. Di sisi lain dari lorong itu, di sisi lain dari kehampaan yang tak berujung, ada dunia lain. Itu adalah dunia ras asing, dunia dewa jahat. Di wilayah suku dewa jahat yang luas dan tidak berpenghuni, terdapat formasi yang sangat besar. Basis formasi ini telah dipadatkan dari tulang tikus roh ruang waktu, dan diisi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, ada beberapa ras alien berdiri di langit. Makhluk asing ini tampak tidak berbeda dengan manusia. Mereka memiliki rambut ungu dan mata ketiga di tengah alis mereka. Ini adalah klan kerajaan dari ras dewa jahat. Di belakang beberapa anggota keluarga kerajaan suku dewa jahat ini terdapat pasukan ras lain yang padat dan tak ada habisnya. Di atas barisan besar itu ada sebuah lorong yang sangat besar. Itu beberapa kali lebih besar dari pusaran tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Pada saat ini, setidaknya ada beberapa lusintuan asing yang membombardir lorong dengan kekuatan formasi, mencoba membuka celah. Anda harus mengembalikan garis keturunan dari hati leluhur yang suci. Setelah hati leluhur yang suci dibangkitkan, ras kita tidak akan terkalahkan. Kita bisa menaklukkan alam surga hanya dalam beberapa hari. Kata salah satu anggota kerajaan suku dewa jahat. Orang ini memiliki wajah persegi dan penuh dengan martabat, seolah-olah dia memegang kekuasaan tertinggi. Itu benar, kita harus mengembalikan garis keturunan dari hati leluhur yang suci. Sepertinya kita harus pergi ke sana secara pribadi. Selain anggota kerajaan yang bermartabat ada dua anggota kerajaan lain dari suku dewa jahat. Saat ini, salah satu dari mereka berbicara. Baiklah, kerajaan yang bermartabat di tengah mengangguk dan kemudian berkata, terus tingkatkan jumlah kristal, berapapun harganya. Tiba-tiba, anggota ras non-manusia terbang keluar, dan lautan kristal terbang ke dalam formasi. Formasinya bersinar, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Bas, bas. Kedua anggota keluarga kerajaan itu bergegas keluar dan bergegas menuju lorong. Bab 2405 Titan Longhorn turun. Pada saat ini, pertempuran telah memasuki kondisi panas membara. Lu Ming sepenuhnya menekan dua kaisar surgawi non-manusia, dan serangannya menjadi semakin ganas. Membunuh. Lu Ming berteriak. Dia meraih salah satu kaisar surgawi asing dan mencabik-cabiknya dengan sekuat tenaga. Selamatkan aku. Alien itu tidak mati dan berteriak ketakutan. Ledakan. Alien lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan sengit terhadap Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Dia kemudian membuang tubuh alien itu. Tubuh kaisar surgawi asing menyatu, dan wajahnya pucat. Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi secara alami tidak akan mati begitu saja, tetapi dia masih ketakutan sekarang. Aura Lu Ming terlalu menakutkan. Niat membunuhnya sedingin pisau. Jika tidak ada orang lain yang membantunya, dia akan benar-benar mati di tangan Lu Ming. Kedua kaisar surgawi asing itu memiliki ekspresi jelek. Jika ini terus berlanjut, mereka akan benar-benar mati. Sini. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, terowongan mulai bergetar hebat, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Kemudian, retakan itu semakin membesar. Kemudian, semua orang melihat dua sinar ungu keluar dari celah. Kedua sinar cahaya ungu memudar, memperlihatkan dua sosok. Tuanku, kedua kaisar surgawi non-manusia itu sangat gembira saat melihat kedua sosok itu. Kedua tokoh ini adalah dua pusat kekuatan kerajaan dari ras non-manusia. Kita benar-benar sudah selesai, teriak Dandan. Awalnya, ada terlalu banyak makhluk asing yang kuat, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Sekarang, ada dua lagi, dan mereka adalah dua keluarga kerajaan asing. Dari ekspresi dua kaisar surgawi asing, dapat diketahui bahwa mereka adalah makhluk yang sangat menakutkan. Sekelompok sampah, minggir. Salah satu raja yang bukan manusia melangkah maju. Rambut ungunya menari tertiup angin, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan ungu besar menimpa Lu Ming. Aura semacam itu benar-benar menggemparkan, menyebabkan wajah orang berubah. Ahli yang tak tertandingi.
Ini adalah pakar yang tak tertandingi. Dandan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hari ini adalah akhirnya. Raja non-manusia ini adalah ahli tak tertandingi di atas tingkat Kaisar Surgawi Bintang 4. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari ahli tak tertandingi sebelumnya. Dia sangat menakutkan. Selain itu, ada juga keluarga kerajaan non-manusia yang belum bergerak, tapi kekuatannya pasti sangat menakutkan. Namun, Lu Ming sama sekali tidak takut dengan tindakan ini. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu apa itu rasa takut. Di dalam hatinya, yang ada hanyalah pembunuhan. Kekuatan, kekuatan, bunuh, bunuh. Lu Ming meraung marah. Nalurinya membuatnya terus-menerus meminjam kekuatan garis keturunan ketiga. Energi yang melonjak keluar dari meridian darah ketiga Lu Ming dan melonjak ke tubuhnya. Puff, puff. Retakan mulai muncul di tubuh Lu Ming, dan darah terus mengalir keluar. Tidak mungkin bagi Lu Ming untuk meminjam kekuatan garis keturunan ketiga tanpa henti karena kekuatan fisiknya terbatas. Jika kekuatannya terlalu besar, tubuh fisiknya akan meledak. Dia mampu menggunakan kekuatan yang begitu kuat untuk menekan Tirk Surgawi. Itu semua berkat tubuh fisiknya yang kuat. Jika tidak, hal itu tidak mungkin terjadi. Sekarang, Lu Ming telah mencapai batasnya. Mengaum. Lu Ming membubung ke langit seperti binatang buas dan melayangkan pukulan ke telapak tangan raja yang bukan manusia. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Tubuh Lu Ming gemetar hebat dan dia terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Tubuhnya pecah-pecah dan dia batuk darah. Pihak lain telah menunjukkan belas kasihan. Jelas sekali bahwa ras non-manusia kerajaan tidak ingin membunuh Lu Ming. Mereka ingin menangkap Lu Ming hidup-hidup untuk kepentingan besar. Kamu melakukan perlawanan keras kepala. Raja yang bukan manusia berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya lagi dan mengirimkan telapak tangan lainnya ke arah Lu Ming. Lu Ming melolong tanpa rasa takut dan sekali lagi menghadapi lawannya. Kali ini, Lu Ming dikirim terbang dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Apa yang sedang kalian lakukan? Pergi dan bunuh orang-orang itu. Tikus roh ruang waktu dan penyu dunia, kita bisa menyingkirkan mereka. Raja non-manusia yang tidak bergerak memerintahkan dengan dingin. Ekspresi kedua kaisar surgawi asing berubah, dan mereka melangkah keluar pada saat yang sama, menyerbu ke arah Dandan dan yang lainnya. Sedangkan untuk bangsawan non-manusia yang tidak bergerak, dia menuju ke Earth One dan Thunder One. Mereka ingin mengakhiri pertempuran ini untuk selamanya. Saat ini, bus. Di kejauhan terdengar auman banteng dari kejauhan. Suaranya sangat mengejutkan dan membawa kekuatan yang menakutkan. Makhluk non-manusia tingkat rendah di bawah tingkat kaisar semuanya hancur berkeping-keping oleh suara tersebut. Bahkan kaisar alien yang agung pun tersambar petir. Tubuhnya pecah dan dia memuntahkan darah. Dalam sekejap, ras alien yang tak terhitung jumlahnya tewas di tempat. Namun, yang aneh adalah Dandan dan gelembungnya baik-baik saja. Adapun Lu Ming, setelah terkena teriakan itu, kesadarannya, yang telah sepenuhnya tenggelam oleh niat membunuh, sebenarnya menunjukkan sedikit kejelasan. Dia hampir tidak bisa memahami situasinya saat ini. Suara ini, Lu Ming sangat gembira. Banteng tua, itu banteng tua itu. Hahaha. Dandan tertawa gila. Di kejauhan, seekor banteng raksasa setinggi langit melangkah. Kelihatannya sangat lambat, namun ternyata sangat cepat. Dalam sekejap, benda itu telah sampai di depan mereka. Bas! Banteng raksasa itu meraung lagi, dan gelombang suara yang mengerikan menyerbu menuju ras raja yang bukan manusia dan kaisar langit yang bukan manusia. Ekspresi dua kaisar surgawi asing biasa berubah drastis. Mereka mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi mereka masih terlempar dan mengeluarkan banyak darah. Para Titan, Raja non-manusia yang menyerang Lu Ming berteriak dengan marah. Seluruh tubuhnya bersinar dan dia bertepuk tangan untuk menahan gelombang suara. Ledakan, ledakan, fluktuasi hebat terdengar. Tubuh raja yang bukan manusia itu bergetar terus-menerus dan dia benar-benar mundur. Kumbang tanduk panjang Titan. Ya, kumbang raksasa ini adalah kumbang Titan Longhorn. Lu Ming tidak pernah menyangka bahwa kumbang Titan Longhorn akan berani membantunya di saat kritis seperti ini. Bukankah kumbang tanduk panjang Titan menjaga area terlarang di benua Azure? Itu benar-benar terburu-buru ke sini. Seekor banteng yang terluka parah dan sakit. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkan mereka dengan datang ke sini? Tetap di sini hari ini.
Bangsawan non-manusia yang tidak bergerak sebelumnya berbicara dengan dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia bahkan lebih kuat dari orang yang menyerang sebelumnya. Bagaimana jika aku termasuk? Sesosok tiba-tiba muncul di samping kumbang tanduk panjang Titan. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan kurus, tapi dia tampan. Matanya tajam dan penuh dengan perubahan kehidupan. Namun, aura tak terduga terpancar dari tubuhnya. 9 nyawa, itu kamu. Hahaha, kalian semua di sini untuk menyelamatkanku, kan? Hahaha. Dandan tertawa liar. Menarik. Hari ini, 4 dari 10 binatang perang alam surga telah datang. Mari kita singkirkan mereka bersama-sama. Raja non-manusia yang tidak bergerak sebelumnya berbicara dengan dingin. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu saat dia mengambil langkah ke depan dan melayangkan pukulan ke pria parubaya yang tinggi dan kurus. Adapun raja non-manusia lainnya, dia menyerang kumbang tanduk panjang Titan. Pertempuran sengit dimulai. Pergi, cepat pergi. Pada saat ini, Luming berhasil mendapatkan kembali kesadarannya. Dia berteriak pada Dandan dan yang lainnya, lalu melompat dan membunuh 2 raja surgawi biasa dari ras alien. Bab 2406 ditangkap. Seluruh tubuh Luming diselimuti kabut berwarna darah. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menerkam ke arah 2 raja langit asing. Di tengah perjalanan, tubuh beberapa ras alien lainnya meledak. Ekspresi kedua raja langit asing itu berubah drastis. Mereka tidak berharap untuk mencapai apapun, tetapi mereka berharap tidak melakukan kesalahan apapun. Keduanya bergabung untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, mereka masih dipukul oleh Luming dengan satu gerakan dan mengeluarkan seteguk darah. Mereka hampir mati. Mundur. Suara kumbang tanduk panjang Titan bergema di langit. Tanduknya seperti pedang yang menebas lawannya. Kamu ingin menyelamatkan orang-orang dengan tubuhmu yang terluka parah. Jangan pernah berpikir untuk berangkat hari ini. Raja yang bukan manusia itu mengeluarkan suara gemuruh. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia bertempur sengit dengan kumbang tanduk panjang Titan. Jika kumbang tanduk panjang Titan berada pada puncaknya pada zaman kuno, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Namun, dalam pertempuran di zaman kuno, kumbang tanduk panjang Titan telah terluka parah dan belum pulih. Dia tidak takut sama sekali. Bas! Kumbang Titan Longhorn meraung. Raungannya mengguncang langit, dan kehampaan pun runtuh. Kekuatannya sangat menakutkan. Di kejauhan, Earth One dan Thunder One masih bertarung dengan ahli suku asing yang tak tertandingi. Namun, pada saat ini, auman kumbang tanduk panjang Titan terdengar deras. Ekspresi ahli yang tak tertandingi itu berubah ketika dia mencoba yang terbaik untuk memblokirnya dan mundur beberapa langkah. Dengan itu, Earth One dan Thunder akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Mereka mundur 10.000 mil dan sampai ke sisi Luming. Tuan muda, ayo pergi. Bumi Satu meraung. Ayo pergi. Pada saat ini, Luming terpengaruh oleh kumbang tanduk panjang Titan dan berhasil mendapatkan kembali kejelasannya. Dia juga memahami situasi saat ini dan lebih baik pergi. Bas, bas, bas. Mereka dengan cepat mundur. Tinggal, saat ini, teriakan keras datang dari langit. Kemudian, langit terbuka, dan tangan ungu besar terulur dari langit. Itu menutupi langit dan matahari. Itu sangat besar, dan menyambar Luming, Tuyi, dan Lei Yi. Tekanannya begitu kuat hingga menakutkan. Itu adalah ahli paling kuat yang pernah ditemui Luming sejauh ini. Bagaimana mungkin? Murid Luming berkontraksi dengan cepat. Pihak lain tidak menyerang melalui bagian itu, tetapi langsung menerobos kekosongan. Jika musuh berada di dunia dewa jahat, mereka sebenarnya bisa menerobos kehampaan dan menyerang. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan, tidak bagus. Kaisar Surgawi di puncak alam Kaisar Surgawi, mundur. Teriak Dandan. Namun, tidak ada cara untuk mundur di hadapan telapak tangan besar ini. Tuan muda, cepat pergi. Earth One meraung, lalu meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia mendorong palu meteor itu secara ekstrim dan melemparkannya ke arah tangan besar itu. Pada saat yang sama, Lei Yi mengaktifkan prajurit surga Dao dengan sekuat tenaga dan menyerang tangannya. Mengaum, mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tubuhnya ditutupi paku tulang, membuatnya terlihat sangat ganas. Dia juga menyerang pihak besar. Ketiganya bergabung,
dan kekuatan mereka mencapai titik ekstrim. Mereka membombardir tangan ungu raksasa itu. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan yang mengguncang bumi terjadi berturut-turut, dan gelombang udara bersiul seperti gunung dan lautan. Kedua prajurit surga Dao gemetar hebat sebelum terbang kembali. Earth One dan Thunder One tersentak mundur oleh kekuatan tersebut dan terlempar sejauh puluhan ribu mil. Tubuh Luming juga bergetar hebat. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang mundur. Namun, saat tubuhnya hendak terbang mundur, tangan ungu besar itu meledak dengan kekuatan isap yang sangat kuat. Ia menyedot Luming dan terbang menuju tangan ungu besar itu. Tidak baik. Kumbang Titan Longhorn dan pria jangkung dan kurus bernama 9 nyawa ingin membantu, tetapi mereka ditahan oleh 2 anggota keluarga kerajaan suku asing. Bas! Luming terbang langsung ke telapak tangan besar itu. Mengaum, Luming meledak dalam kegilaan dan menyerang dengan sekuat tenaga, tapi itu sia-sia. Tangan besar itu kokoh dan abadi, dan kekuatannya sangat kuat. Dia tidak bisa memecahkannya sama sekali. Saat berikutnya, tangan besar itu mengepal dan meraih Luming. Pada saat ini, energi menakutkan dan tak terbatas mengalir ke tubuh Luming. Tubuh Luming bergetar, dan kesadaran terakhirnya menjadi kabur dan dia kehilangan kesadaran. Setelah tangan besar itu meraih Luming, tangan itu menyusut kembali. Tuan muda, Earth One dan Thunder One meraung dan ingin menyelamatkannya. Jangan gegabah. Orang yang menyerang adalah Kaisar Surgawi Puncak. Meskipun dia menyerang dari jarak jauh dan kekuatannya sangat berkurang, Luming telah ditangkap olehnya. Kita tidak bisa menyelamatkannya dengan kekuatan kita. Mundur dulu. Para Titano meraung. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia tiba-tiba meraung dan memaksa lawannya mundur. Titan, bawa mereka pergi dulu. Saya akan memblokir suku asing. Kata pria parubaya yang tinggi dan kurus. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan kekuatan serangannya menjadi semakin mencengangkan. Dia sebenarnya berhasil memblokir 2 keluarga kerajaan non-manusia. Dengan tubuh yang terluka parah, dia hampir tidak bisa mengeluarkan ledakan. Dia bisa melupakan pemulihan ke puncaknya sepanjang hidupnya. Raja yang bukan manusia meraung. Namun, keduanya dihadang oleh pria jangkung dan kurus. Tubuh besar kumbang tanduk panjang Titan bergegas menuju Dandan dan yang lainnya. Bas! Bahkan ahli non-manusia pertama tidak dapat menahan aumannya. Tubuhnya gemetar dan dia mundur. Tubuh 2 kaisar surgawi asing biasa meledak, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Sejumlah besar non-manusia di bawah level kaisar surgawi meninggal. Tubuh besar kumbang tanduk panjang Titan datang ke sisi Dandan dan yang lainnya. Gelombang kekuatan menggulung mereka dan bergegas menuju Earth One dan Thunder One. Saudara Luming, Pao Pao berteriak, matanya menatap lurus ke depan. Pada saat ini, tangan besar yang memegang Luming telah ditarik kembali dan menghilang dalam ruang kehampaan abadi. Kumbang Titan Longhorn juga mendesah dalam hati. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkannya, tapi dia tidak bisa. Pihak lain terlalu kuat. Dia adalah eksistensi di puncak alam Kaisar Surgawi, seorang ahli puncak sejati. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa bersaing dengan pihak lain. Sayangnya, dia terluka parah dalam pertempuran kuno dan belum pulih. Kekuatannya telah sangat berkurang dan dia bukanlah lawan pihak lain sama sekali. Ayo pergi, beritahu ahli alam surga dan kirim orang untuk menjaga tempat ini. Kumbang tanduk panjang Titan mengaktifkan gelombang kekuatan lainnya dan menyapu Earth One dan Thunder, terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Brengsek, kedua raja yang bukan manusia itu meraung dan menyerang dengan ganas, mencoba membunuh pria jangkung dan kurus itu. Namun, kekuatan pria jangkung dan kurus itu berada di atas kekuatan kumbang tanduk panjang Titan. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan melancarkan serangan yang mengejutkan, memaksa kedua orang itu mundur dalam satu gerakan. Sosoknya berkedip-kedip, menghancurkan kehampaan dan menghilang. Wajah kedua raja yang bukan manusia itu sangat gelap. Kalian semua, mundur ke wilayah kami dulu. Saat lorong terbuka penuh, serang di sini. Alam surga dan alam primordial akan jatuh ke tangan ras kita cepat atau lambat. Raja yang bukan manusia berteriak dan kemudian berbalik. Tidak lama kemudian, Dandan, Gelembung, Tuyi, Lei, kumbang tanduk panjang Titan, dan pria jangkung dan kurus berkumpul di puncak gunung di benua Yuan. Titan, 9 nyawa, kali ini, terima kasih banyak atas penyelamatanmu. Dandan menghela nafas.
Saya juga tidak sengaja menemukan kelainan di sini, jadi saya meminta Titan untuk ikut dengan saya. Saya tidak menyangka akan menemui pemandangan ini. Pria jangkung dan kurus itu menghela nafas. Pria jangkung dan kurus ini adalah ulat sutera iblis 9 nyawa, salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Saudara Luming, apakah dia akan baik-baik saja? Gelembung sangat khawatir. Saya kira tidak demikian. Garis keturunan Luming memiliki asal-usul yang mencengangkan. Menilai dari percakapan tadi, pihak lain tidak akan membunuh Luming. Kata Dandan, selama pertempuran sebelumnya, pihak lain berteriak untuk tidak membunuh Luming dan akan membunuh semua orang tanpa ampun. Hal ini membuat Dandan memikirkan banyak hal. Saya harap begitu. Earth One dan Thunder menghela nafas. Ayo kembali ke alam surga dan sebarkan beritanya. Kata Dandan. Kemudian, sosok semua orang muncul dan mereka meninggalkan tempat itu. Bab 2407, Dunia Dewa Jahat, terbangun. Di ruang rahasia kuno di alam Dewa Jahat, Luming berbaring di tengah ruangan, seluruh tubuhnya diselimuti aura darah kental dan niat membunuh. Ada lebih dari 10 sosok berdiri di sekitar Luming. Lebih dari separuh dari tokoh-tokoh ini adalah bangsawan non-manusia berambut ungu. Beberapa orang yang berada di pintu masuk lorong tadi semuanya ada di sini. Ras alien lainnya juga memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Ini adalah ahli terbaik dari suku Dewa Jahat. Bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki basis budidaya Kaisar Surgawi bintang 4 atau lebih. Pada saat itu, lebih dari selusin makhluk asing menatap Luming dengan mata menyala-nyala. Itu benar-benar hati leluhur yang suci. Saya tidak menyangka bahwa hati leluhur suci tidak mati dalam pertempuran tahun itu. Dia meninggalkan garis keturunan natalnya dan terlahir kembali di tubuh manusia. Ini sungguh tidak terduga. Seorang lelaki tua menghela nafas. Orang tua ini juga anggota keluarga kerajaan, tapi dia sudah sangat tua. Wajahnya penuh kerutan dan rambut ungunya kehilangan kilau. Hahaha, surga sungguh memberkati ras kita. Hati darah leluhur suci masih hidup, dan ras kita pasti akan mampu menyamakan alam surgawi, menghancurkan alam, dan membuka langit, mencapai kemuliaan tertinggi. Itu benar. Jika saatnya tiba, semudah membalikkan tangan untuk meratakan alam surga. Naga leluhur, jangan pernah berpikir untuk menghentikan suku kami. Non-manusia lainnya semuanya bersemangat dan tertawa. Mereka sedang menunggu hati leluhur suci untuk bangun. Namun, saat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena tubuh Luming memancarkan sinar lain. Bas! Tubuh Luming bergetar dan sebuah tablet batu muncul, berkembang pesat. Tablet batu itu terus bergetar dan memancarkan lapisan cahaya hitam yang melonjak menuju tubuh Luming. Benar sekali, prasasti ini adalah prasasti penjaga penjara. Cahaya yang dipancarkan oleh prasasti penekan penjara menyembur ke dalam tubuh Luming dan memancarkan kekuatan penekan yang menakutkan, menekan cahaya merah darah dari garis keturunan ketiga. Bunuh, bunuh, bunuh. Cahaya merah darah menderu terus-menerus, seolah ingin menghancurkan Luming dan menggantikannya. Namun, prasasti penekan penjara bersinar terang dan kekuatan penekannya sangat kuat. Itu terus menekan ki berwarna merah darah. Aura merah darah yang dipancarkan oleh garis keturunan ketiga ditekan oleh kekuatan prasasti penekan penjara. Perlahan-lahan ia menggeliat dan masuk kembali ke tubuh Luming. Aura darah di tubuh Luming perlahan menjadi tipis. Lebih dari selusin orang luar tercengang. Prasasti penjaga penjara. Itu adalah prasasti penjaga penjara. Brengsek. Mengapa prasasti penjaga penjara ada di tubuh pria ini? Petik 2. Brengsek. Saya mengerti sekarang. Prasasti penekan penjara juga merupakan garis keturunannya. Ini khusus digunakan untuk menekan hati leluhur orang suci. Skema yang sangat ampuh. Sialan, ayo kita keluarkan prasasti penekan penjara ini. Tidak buruk. Selusin orang asing berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 orang luar menyerang pada saat bersamaan. Basis budidaya mereka sangat kuat, dan masing-masing dari mereka adalah Kaisar Langit Bintang 5 dan Kaisar Langit Bintang 6. Mereka bertiga menyerang. Kekuatan mereka membentuk kekuatan penyegel yang menyelimuti prasasti penekan penjara, mencoba memisahkannya dari tubuh Luming. Bas, bas, bas. Prasasti penekan penjara bergetar hebat, dan tubuh Luming sedikit bergetar. Mengupas. Mereka bertiga meraung dan meledak dengan kekuatan penuh. Namun, pada saat ini, prasasti penekan penjara tiba-tiba bergetar dan bersinar terang.
Kekuatan mengerikan menyebar dari prasasti penekan penjara, seolah-olah bisa menekan langit. Bang, bang, bang. Makhluk kuat dari ketiga jenis asing itu gemetar seolah-olah mereka telah mengalami serangan yang mengerikan. Mereka mundur dan mengeluarkan seteguk darah, wajah mereka pucat. Tidak heran itu adalah prasasti penjaga penjara. Senjata natal orang itu luar biasa. Meski belum lengkap, kekuatan yang dikandungnya tetap mengejutkan. Ayo serang bersama, kata seorang anggota keluarga kerajaan non-manusia yang bermartabat. Baiklah, ayo serang bersama. Yang lain mengangguk. Segera, aura menakutkan terpancar dari tubuh selusin jenis asing. Yang terlemah di antara mereka adalah Kaisar Agung Bintang 4, dan yang terkuat adalah Kaisar Surgawi Puncak. Selusin dari mereka bersama-sama dapat menyebar ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, lebih dari selusin orang menyerang bersama-sama. Lebih dari selusin sinar cahaya berubah menjadi kekuatan penyegel, mencoba menyegel prasasti penekan penjara dan kemudian melepaskannya. Bas! Suara mendesing. Prasasti penekan penjara mulai bergetar hebat. Kemudian, ukurannya mulai membesar, dan kekuatan mengerikan muncul darinya. Kekuatan-kekuatan ini sebenarnya di atas kekuatan lebih dari selusin ras asing. Bas! Pada akhirnya, prasasti penekan penjara tiba-tiba berguncang, dan kekuatan yang lebih mengerikan menyebar, secara langsung menghancurkan kekuatan penyegelan lebih dari selusin suku asing. Selain itu, lebih dari selusin orang asing terguncang oleh kekuatan prasasti penjaga penjara dan terus mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah membentur dinding ruang rahasia, wajah mereka pucat dan darah mengalir dari mulut mereka. Lebih dari selusin jenis orang asing memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap prasasti penekan penjara. Sial, kekuatan prasasti penjaga penjara terlalu kuat. Belum lagi kami, bahkan master yang tak tertandingi pun tidak akan bisa mengekstraknya, kecuali seseorang dengan level yang sama. Seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi jelek. Wajah orang lain sedikit muram. Di mana mereka dapat menemukan orang-orang dengan level yang sama? Mungkinkah mereka harus meminta leluhur lama untuk mengambil tindakan? Namun, leluhur tua itu terluka parah dalam pertempuran saat itu dan tertidur lelap. Bagaimana dia bisa bergerak sekarang? Apa yang kita lakukan? Seseorang bertanya. Hanya ada satu cara untuk melepaskan prasasti penekan penjara, dan itu adalah membuat anak ini melakukannya dengan sukarela. Selama dia bekerja sama, akan mudah untuk melucuti prasasti penekan penjara, dan hati leluhur biksu akan terbangun. Kata anggota klan kerajaan yang bukan manusia dan bermartabat. Anak ini mau bekerja sama. Yang lain tidak begitu percaya. Tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa menunggu dia bangun. Kata kerajaan yang bermartabat. Karena tidak ada pilihan lain, semua orang hanya bisa menunggu. Prasasti penekan penjara melayang di atas Luming. Cahayanya semakin terang, membentuk gelombang kekuatan penekan yang melonjak ke tubuh Luming. Kabut berwarna darah di tubuh Luming perlahan memudar. Kesadaran Luming telah jatuh ke dalam kegelapan. Dia seperti melayang dalam kegelapan. Dia tidak punya konsep waktu dan tidak tahu sudah berapa lama dia melayang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya menembus kegelapan. Lu Ming berlari menuju sorotan cahaya. Ledakan. Lu Ming merasakan guncangan di kepalanya dan kesadarannya pulih dalam sekejap. Apa yang telah terjadi? Benar, kami menemukan bahwa ras alien sedang mencoba membuka jalan itu. Kami pergi untuk menghentikan mereka, dan pertempuran yang mengerikan pun terjadi. Saya telah meminjam kekuatan garis keturunan ketiga dengan gila-gilaan. Ada juga Titan Longhorn, aku sudah tertangkap. Lu Ming bergumam. Semuanya muncul di benaknya. Dan, Bubble, Earth One, Thunder One, dan selebihnya, bagaimana kabarnya? Petik 2. Dengan adanya Titan Longhorn dan yang lainnya, semuanya akan baik-baik saja, kan? Lu Ming khawatir dan dia tiba-tiba membuka matanya. Yang terlihat adalah ruang rahasia. Di ruang rahasia, ada potongan-potongan batu bercahaya bertatahkan, yang menerangi ruang rahasia seolah-olah saat itu siang hari. Seorang pria parubaya berambut ungu dengan wajah persegi dan sikap yang mengesankan memandang Lu Ming dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak ada orang lain selain dia. Kamu akhirnya bangun. Kamu adalah Lu Ming, kan? Pria parubaya yang bermartabat itu berbicara. Bahkan suaranya penuh dengan martabat. Siapa kamu? Tunggu,
Kamu berasal dari ras yang berbeda. Mata Luming menyipit saat dia melihat mata ketiga di antara alis pihak lain. Keluarga kerajaan dari ras alien. Sebuah pemikiran terlintas di benak Luming. Bab 2408 keras atau lunak tidak akan berfungsi. Saya Moluojia, Jenderal Pemecah Alam dari alam dewa jahat. Kata pria paruh baya yang bermartabat. Menghancurkan jenderal, menghancurkan alam surgaku. Luming mencibir. Mata Moroja tenang, dan dia tidak mengatakan apapun. Apakah ini dunia dewa jahat? Kaulah yang menangkapku, kan? Kata Luming. Dia merasakan dengan cermat dan menemukan bahwa tempat ini memang berbeda dari alam surga dan alam primordial. Ruang di sini dipenuhi dengan energi aneh yang sangat berbeda dari ki asli alam surga dan alam primordial. Tetapi, mata Luming tiba-tiba berbinar. Ia menyadari bahwa hukum langit dan bumi di sini sama persis dengan hukum di alam surga dan alam primordial. Dia awalnya mengira bahwa suku dewa jahat dan alam surga dan alam primordial adalah dua dunia yang berbeda, dan hukum langit dan bumi akan sangat berbeda. Dia tidak menyangka kalau keduanya akan sama persis. Itu aneh. Luming terkejut tapi ini adalah hal yang baik untuknya. Benar, akulah yang menangkapmu. Kata Morugia. Dia menatap Luming dan melanjutkan, sekarang, saya butuh kerja sama Anda. Saya bekerja sama. Bibir Luming membentuk senyuman mengejek. Katakan padaku. Bekerja samalah denganku dan biarkan aku mengeluarkan prasasti penekan penjara dari tubuhmu. Kata Morugia. Kau tahu aku punya prasasti penjaga penjara. Tatapan Luming berkedip. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menggunakan prasasti penekan penjara. Bagaimana pihak lain bisa tahu? Apakah kultivasi pihak lain begitu kuat sehingga dia bisa melihat ke dalam dirinya, atau apakah sesuatu terjadi saat dia tidak sadarkan diri? Tunggu, bagaimana aku bisa bangun? Saya telah meminjam kekuatan garis keturunan ketiga dengan gila-gilaan, dan kesadaran saya telah dilahap oleh niat membunuh yang tak ada habisnya dari garis keturunan ketiga. Aku akan berubah menjadi boneka pembunuh. Bagaimana aku bisa bangun? Mustahil baginya untuk menyelamatkanku. Mungkinkah itu prasasti penekan penjara? Luming tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pertama kali mendapatkan setetes darah naga leluhur, hal itu telah memicu garis keturunan ketiga menjadi mengamuk. Namun, prasasti penekan penjara itulah yang menekan garis keturunan ketiga. Mungkinkah prasasti penekan penjara telah menyelamatkannya lagi? Apakah prasasti penekan penjara menekan kekuatan garis keturunan ketiga, sehingga dia bisa bangun? Itu sangat mungkin. Itu sebabnya dia tahu dia memiliki prasasti penjaga penjara. Apa sebenarnya garis keturunan ketiga itu? Tunggu sebentar, hati leluhur yang suci. Selama pertempuran sebelumnya, pihak lain meneriaki hati leluhur yang suci. Mungkinkah yang dia maksud adalah garis keturunan ketiga? Apa garis keturunan ketiga? Apa hubungannya dengan ras alien? Apakah dia ingin aku dilahap oleh garis keturunan ketiga dengan mengambil prasasti penekan penjara? Pada saat ini, banyak pemikiran melintas di benak Luming. Dia sangat pintar sehingga dia berhasil menebak situasi dengan benar berdasarkan beberapa petunjuk yang tersebar. Sepertinya jika aku tidak bekerja sama, kamu tidak bisa mengambil prasasti penekan penjara. Senyuman di sudut mulut Luming semakin lebar. Moroja tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, kamu hanya perlu bekerja sama. Hahaha. Saya berinisiatif untuk bekerja sama. Saya khawatir setelah prasasti penjaga penjara dilucuti, itu juga akan menjadi saat kematian saya. Aku tidak sebodoh itu. Luming tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak layak, jadi kamu hanya akan mati. Morugia berkata dengan dingin. Ah, benarkah? Kalau begitu kamu bisa membunuhku sekarang. Kata Luming. Anda, kilatan dingin muncul di mata Moroja. Dia tidak menyangka Luming akan begitu sulit dihadapi di usia yang begitu muda. Jika mereka bisa membunuh Luming, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, setelah membunuh Luming, hati leluhur suci tidak akan bisa bangun. Katakan padaku, mengapa kamu ingin mengambil prasasti penekan penjara itu? Siapakah orang suci yang berhati darah tua itu? Apa hubungan antara ini dan garis keturunan ketigaku? Luming menatap pihak lain dan menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut. Karena sudah jatuh ke tangan ras asing, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Paling-paling, dia akan mati. Kamu tidak seharusnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Mata Moroja dingin. Dia menatap Luming dan berkata,
sepertinya kamu tidak setuju. Bahkan jika aku setuju, aku khawatir aku akan tetap mati. Tanpa prasasti penekan penjara, saya akan dilahap oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Daripada berubah menjadi boneka pembunuh, lebih baik kamu langsung membunuhku. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak peduli. Jika Anda setuju, saya jamin Anda tidak akan mati. Aku bahkan dapat mengekstrak jiwamu dan mencarikanmu tubuh yang cocok untuk bereinkarnasi. Kata Morugia, saya menghargai niat baik Anda. Lu Ming tersenyum tipis. Untuk mengekstrak jiwanya dan menukarkannya dengan tubuh baru. Sungguh sebuah lelucon. Dia mungkin juga membunuhnya. Selain itu, dia yakin ras alien sangat ingin mengambil prasasti penekan penjara dan membiarkan garis keturunan ketiga melahapnya. Pasti ada konspirasi. Hati leluhur suci, mungkinkah garis keturunan ketigaku terlahir kembali di tubuhku oleh ahli alien menakutkan yang ingin menggunakan tubuhku untuk bangkit kembali. Tapi garis keturunan keduaku adalah prasasti penjaga penjara, yang bisa menekan garis keturunan ketigaku. Imajinasi Lu Ming menjadi liar. Jika itu masalahnya, semakin mustahil baginya untuk menyetujuinya. Jika tidak, alam surga dan alam primordial mungkin akan menderita. Jangan berpikir kami tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak setuju. Mo Luojia melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan wajah dingin. Pintu ruang rahasia ditutup, meninggalkan Lu Ming sendirian. Lu Ming tersenyum tipis. Dia berjalan ke sisi ruang rahasia dan mengamati dinding. Dinding ruang rahasia terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan ada banyak tanda misterius yang tergambar di atasnya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa karena pihak lain begitu yakin untuk mengurungnya di sini, mungkin hanya angan-angan baginya untuk keluar dari ruang rahasia ini dan melarikan diri. Karena aku di sini, aku akan menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya. Karena hukum nomologis di sini sama dengan hukum di alam surga dan alam primordial, saya masih bisa berkultivasi. Terlebih lagi, pihak lain tidak membunuhku dalam situasi ini. Jika mereka melakukannya, itu akan merugikan apa yang disebut sebagai hati leluhur suci mereka. Memikirkan hal ini, Lu Ming merasa jauh lebih nyaman. Selama dia tidak mati, dia masih punya kesempatan. Lu Ming duduk bersila dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Saat itu, dia mulai memahami hukum karma. Sekarang, dari 10 prinsip utama, hanya Lu Ming yang belum berhasil memahami hukum karma dan hukum takdir. Setelah Mo Luojia keluar dari ruang rahasia, dia sampai di aula besar. Di aula, lebih dari selusin ahli non-manusia sedang menunggu. Jenderal yang hebat, bagaimana kabarnya? Apakah anak itu menyetujuinya? Seorang lelaki tua bertanya. Anak itu masih muda, tapi dia sangat cerdik. Saya khawatir dia sudah banyak menebak. Dia tidak akan setuju sama sekali. Dia tidak akan terpengaruh oleh paksaan atau bujukan. Moroja mengerutkan kening. Anda tidak akan terpengaruh oleh paksaan atau bujukan. Bocah itu sedang mendekati kematian. Aku akan pergi dan membunuhnya. Makhluk asing kekar sangat marah, tapi dia menelan kata-katanya di tengah jalan dan tersenyum canggung. Jika dia membunuh Lu Ming, bagaimana hati leluhur suci akan terbangun? Jenderal yang hebat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Memenjarakan anak itu di sini. Kami akan mempelajarinya dan melihat apakah kami dapat menemukan cara untuk mengambil prasasti penekan penjara darinya. Pada saat yang sama, kirim pesan ke keluarga kerajaan lainnya dan minta mereka memikirkan cara. Kata Morugia. Baiklah, kita hanya bisa melakukan ini. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat menghapus prasasti penekan penjara yang rusak. Ras alien lainnya mengangguk dan pergi. Bab 2409, 100 tahun telah berlalu. Lu Ming tinggal di ruang rahasia dan fokus pada kultivasi. Biasanya, tidak ada yang datang mengganggunya dan suasana hening. Kultivasi tidak mengenal waktu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Kontrol Lu Ming atas hukum karma semakin dalam. Pada saat itu, Moroja datang mencari Lu Ming untuk pertama kalinya. Kali ini, dia membawa lebih dari 10 orang bersamanya. Mereka semua ahli dengan budidaya yang sangat tinggi. Mereka menggunakan susunan khusus dalam upaya mengekstraksi prasasti penekan penjara dari tubuh Lu Ming. Lu Ming tidak melawan, tapi dia tidak bekerja sama dan membiarkan pihak lain melemparkannya. Sayangnya, pihak lain pada akhirnya masih gagal dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap prasasti penekan penjara tersebut.
Berat, apakah kamu akan bekerja sama atau tidak? Jika tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Alien kekar meraung, niat membunuhnya sangat ganas. Jika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah, mengapa membuang-buang nafasmu? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Anda, alien itu hampir muntah darah karena marah. Jika bukan karena leluhur orang suci yang berhati darah, dia akan menamparkan Lu Ming hingga babak belur. Pada akhirnya, orang asing ini tidak punya pilihan selain pergi. Lu Ming terus berkultivasi. Efek dari budidaya di sini secara alami tidak sebaik di Pulau Void. Namun, seiring berjalannya waktu, kendali Lu Ming atas berbagai hukum menjadi semakin dalam. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Lu Ming telah dikurung di sini selama 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, selain memahami hukum, Lu Ming telah mempelajari kemampuan surgawi yang dibangun dari hukum yang berbeda. Adapun teknik misterius 7 dewa, Lu Ming juga membutuhkan waktu untuk mengembangkannya. Namun, tanpa bantuan harta karun kelas atas, akan membutuhkan waktu lama untuk mempraktikkan teknik misterius 7 dewa. Lu Ming tidak terburu-buru. Dia perlahan-lahan akan memolesnya. Selama dia berkultivasi hingga batas kemampuannya, dia secara alami akan menerobos. Setelah 5 tahun, Lu Ming akhirnya mengembangkan hukum karma ke tingkat ketiga. Kemudian, Lu Ming mulai memahami hukum takdir. Hukum takdir sangat sulit untuk dipahami kecuali seseorang dilahirkan dengan tubuh takdir. Lu Ming menghabiskan 1 tahun penuh sebelum dia berhasil memperoleh pemahaman dasar tentang hukum takdir. Namun, setelah memulai, setiap langkah sangatlah sulit untuk ditingkatkan. Namun, hukum takdir memang sangat menakjubkan. Dikatakan mampu mengendalikan nasib semua makhluk hidup. Setelah Lu Ming mengembangkan hukum takdir ke tingkat pemula dan menggabungkannya dengan 10 hukum teratas lainnya, dia merasa bahwa dia sepertinya telah menyatu dengan dunia ini. Dia samar-samar bisa merasakan keberadaan Dao Surgawi. Lu Ming sangat mabuk dengan perasaan ini. Dia bahkan lebih fokus pada budidaya. Namun pemahamannya tentang hukum takdir terlalu lambat. Sementara itu, Lu Ming juga memahami beberapa hukum jalur raja lainnya. Dia memahami beberapa jalur raja dan hukum takdir bersama-sama. Tentu saja, kecepatan Lu Ming dalam memahami hukum jalur raja sangatlah cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berkultivasi ke alam ketiga. Adapun hukum takdir, mereka meningkat dengan kecepatan yang konstan. Musim semi dan musim gugur tiba, dan waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun. Pada awalnya, ras alien akan mencoba mengekstraksi monumen pertahanan penjara setiap beberapa tahun. Namun, setelah gagal 5 hingga 6 kali berturut-turut, ras alien tersebut tampaknya telah kehilangan kesabaran dan mengurung Lu Ming di ruang rahasia. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka datang. Begitu saja, Lu Ming menghabiskan 100 tahun di ruang rahasia. Ya, 100 tahun. Sejak Lu Ming memulai jalur kultivasi, dia hanya berkultivasi selama beberapa dekade sebelum dia ditangkap dan dibawa ke dunia lain. Namun, kali ini, dia telah dipenjara selama 100 tahun. Bagi ahli alam kaisar bela diri, waktu 100 tahun bagaikan menjentikkan jari. Lu Ming telah berkultivasi dengan sepenuh hati selama 100 tahun terakhir. Dia tidak merasa bosan sama sekali. Dalam 100 tahun terakhir, tingkat kultivasi Lu Ming tidak meningkat. Namun, kendalinya terhadap hukum telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Hukum takdir juga telah dikembangkan ke tingkat ketiga olehnya. Selain itu, ia telah menguasai lebih dari 70 hukum jalur raja. Secara total, Lu Ming telah menguasai total 81 jenis hukum jalur raja dan hukum pamungkas. Selain itu, dia telah mengembangkannya ke alam ketiga. Saat hukum ini menyatu dan meledak, kekuatannya menjadi sangat kuat. Lu Ming merasa bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Agung Bintang 4, atau bahkan Kaisar Agung Bintang 5, hanya dengan kekuatan hukum, tanpa menggunakan kekuatan fisiknya. Orang harus tahu bahwa dia hanyalah seorang kaisar sejati. Sulit dipercaya bahwa seorang kaisar sejati dapat dengan mudah membunuh seorang kaisar yang hebat. Saya bertanya-tanya berapa tingkat kekuatan tempur saya setelah saya menerobos ke alam Kaisar Agung. Petik 2. Lu Ming mau tidak mau menantikannya. Yang lain mengendalikan sebuah hukum pamungkas di samping 8 hukum jalur raja lainnya. Setelah menerobos menjadi Kaisar Agung, mereka akan mengendalikan Dao Agung terkuat. Adapun dia telah menguasai 10 hukum tertinggi dan 71 hukum jalur raja.
Begitu dia menerobos ke alam Kaisar Agung, jalan besar macam apa yang akan dia miliki. Sekarang, saya tidak perlu mengontrol lebih banyak undang-undang. Tujuan saya adalah menguasai semua hukum ini dan menjadikannya sempurna. Kalau begitu, aku bisa menerobos ke alam Kaisar Agung. Lu Ming merenung. Hukum yang dia kendalikan terlalu banyak. Sulit untuk benar-benar mencapai integrasi yang lancar, dan hal ini memerlukan waktu. Selama 100 tahun terakhir, teknik misterius 7 dewa miliknya masih berada di pertengahan tahap kelima. Namun, fondasinya sudah sangat kokoh dan ia telah mencapai batas kemampuannya. Dia percaya bahwa dia akan dapat segera menerobos. Begitu dia mencapai tahap akhir dari seni misterius 7 dewa tingkat kelima, dia akan mampu menekan kaisar puncak lainnya hanya dengan kekuatan fisiknya. Dengan kekuatan hukum, Kaisar Agung tidak terkalahkan. Jika dia membuat terobosan dalam sistem nomologis selanjutnya, kekuatannya akan meroket ke tingkat yang tidak terbayangkan. Di saat yang sama, sekelompok manusia iblis sedang mendiskusikan sesuatu di aula besar. Di antaranya adalah Morajia dan beberapa lainnya. Namun, di antara orang-orang ini, status Moluojia bukanlah yang tertinggi. Ada beberapa orang yang statusnya bahkan lebih tinggi dari Moluojia, dan mereka semua adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Hal yang dibicarakan orang-orang ini adalah tentang Lu Ming. Sudah 100 tahun berlalu, dan anak itu masih tidak mau bekerja sama. Di bagian paling atas, ada seorang pria parubaya yang sangat tampan dan mengenakan mahkota. Orang ini adalah raja dari ras asing. Rajaku, bocah itu tahu bahwa kita tidak berani membunuhnya, jadi dia tidak akan setuju apapun yang terjadi. Morujia membungkuk dan berkata, Raja mengangguk, dia tidak setuju karena dia masih mempunyai harapan. Harapan untuk alam surga. Dia berharap suatu hari nanti, seseorang dari alam surga akan datang ke sini untuk menyelamatkannya. Seseorang dari alam surga datang untuk menyelamatkannya. Dalam mimpinya, ras kita cepat atau lambat akan meratakan alam surga. Kata seorang ahli alien. Namun, suku kami belum menghancurkan alam surga. Dia secara alami memiliki harapan. Sekarang, kita hanya bisa membuatnya putus asa. Hanya ketika dia putus asa dan kami memberinya harapan barulah dia setuju. Kata raja yang bukan manusia. Rajaku, apa yang harus kita lakukan? Moroja bertanya. Biarkan dia keluar dan biarkan dia merasakan kekuatan klan kita. Biarkan dia memahami dengan jelas bahwa alam surga bukanlah lawan klan kita. Kemudian, dia secara alami akan putus asa. Kemudian beri dia harapan, temukan dia tubuh yang bagus, biarkan jiwanya memilikinya, dan beri dia manfaat. Setujui beberapa syarat, dan dia tentu saja akan setuju. Kata raja yang bukan manusia, terlihat sangat percaya diri. Raja itu bijaksana. Aku akan segera melakukannya. Moluojia dan yang lainnya membungkuk. Bab 2410 Outlander 10 Keluarga Kerajaan. Saat ini, suku asing tidak punya pilihan lain. Adapun Lu Ming, dia tidak bisa membunuhnya, dan dia tidak bisa mengekstraksi prasasti penekan penjara. Dia hanya bisa mengekstraksi prasasti penekan penjara jika Lu Ming bersedia bekerja sama. Bagaimana dia bisa menjadikan Lu Ming sukarelawan? Itu membuat Lu Ming merasa putus asa dan membiarkan dia melihat kekuatan mengerikan dari ras alien. Dia ingin Lu Ming mengerti bahwa alam surga bukanlah tandingan ras alien dan bahwa alam surga ditakdirkan untuk dihancurkan oleh mereka. Lu Ming tidak dapat mengubah hasilnya meskipun dia tidak setuju. Kemudian, dia akan memberi Lu Ming harapan, jalan keluar untuknya, sumber daya, dan keluarganya. Hanya dengan begitu Lu Ming akan menyerah dan menyetujui persyaratan ras alien. Biarkan dia bergerak bebas di Jie kita, tapi kirim seorang ahli untuk mengikutinya, kalau-kalau dia terbunuh oleh orang lain. Raja yang bukan manusia itu memberi instruksi. Ini adalah dunia dewa jahat, dan jika manusia berjalan di jalanan, dia akan benar-benar terbunuh. Ya, Moroga dan yang lainnya membungkuk dan menerima perintah tersebut. Baiklah, ayo lakukan itu. Raja yang bukan manusia memberi instruksi sebelum pergi. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika pintu ruang rahasia terbuka lagi. Moluojia dan seorang lelaki tua masuk. Ini dia datang lagi. Menurut saya, Anda tidak perlu membuang waktu. Anda tidak dapat mengambil prasasti penekan penjara. Lu Ming mencibir. Saya di sini hari ini bukan untuk mengambil prasasti penekan penjara. Aku di sini untuk mengeluarkanmu.
kata Morugia. Biarkan aku keluar. Lu Ming tercengang. Dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan membiarkannya keluar. Benar, kamu bisa pergi ke wilayahku, tapi kamu hanya bisa tinggal di wilayahku. Jika ingin kembali ke alam surga, berhentilah melamun. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Morugia berbalik dan pergi. Apa yang sedang dilakukan ras alien ini? Lu Ming sangat bingung. Namun, lebih baik meninggalkan tempat ini daripada tinggal di ruang rahasia ini selama sisa hidupnya. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Lu Ming mengikuti Morugia dan pergi. Mata Lu Ming berkedip saat dia keluar dari ruang rahasia dan sampai ke peron. Pasalnya pemandangan yang masuk ke matanya sungguh luar biasa. Ruang rahasia ini harus ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi. Dari tempat mereka berdiri, mereka berada jauh di atas awan dan memiliki bidang pandang yang luas, memungkinkan mereka melihat ke kejauhan. Yang terlihat adalah sejumlah besar bangunan. Bangunan-bangunan ini sangat aneh, sangat berbeda dengan bangunan di alam surga. Mereka tampak lebih biadab, lebih agung, dan sangat megah. Bangunan seperti itu tidak ada habisnya dan tidak dapat dilupakan. Ada sebuah kota besar di sini, bahkan lebih besar dari kota kuno di alam surga. Di kota, ada orang-orang yang terus-menerus berkedip. Semuanya adalah ras alien. Ada ras alien bersisik hitam dengan tubuh kekar, ras alien bersisik ungu, ras alien berlengan empat dengan tubuh pendek, dan juga ras alien yang tampak seperti bayangan. Terlalu banyak. Ras alien ini tidak menyembunyikan aura mereka. Satu demi satu, aura menakutkan membubung ke langit. Lu Ming bisa dengan jelas merasakannya. Begitu banyak ahli. Mata Lu Ming menyipit. Dengan perasaan biasa saja, Lu Ming menyadari bahwa ada sejumlah besar ahli di antara ras alien ini. Sekelompok besar dari mereka semua berada di ranah kaisar bela diri. Ada juga sejumlah besar kaisar sejati. Bahkan ada banyak kaisar yang hebat. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik. Ini adalah kota kerajaan sukuku. Morugia menjelaskan. Ibu kota. Tidak heran. Hati Lu Ming tergerak. Ibu kota biasanya menjadi tempat berkumpulnya para ahli. Wajar jika ada banyak ahli. Namun, ini hanyalah salah satu kota kerajaan rasku. Morugia kemudian menambahkan, salah satu keluarga kerajaan. Apa maksudmu? Lu Ming bertanya secara naluriah. Ada total 10 klan kerajaan di suku Dewa Jahat. Tentu saja, kami memiliki 10 kota kerajaan. Ini adalah salah satu kota kerajaan suku kami. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa hanya 3 dari 10 klan kerajaan yang telah menyerang alam surga selama bertahun-tahun. Bukan itu saja. Kata Morugia. Apa? Kali ini, Lu Ming sangat terkejut. Sebenarnya ada 10 klan kerajaan dalam ras alien, dan hanya 3 dari mereka yang menyerang alam surga dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, ada 7 keluarga kerajaan lain yang belum menyerang ras alien. 3 keluarga kerajaan yang menyerang alam surga telah memaksa alam surga ke posisi yang tidak menguntungkan. Jika 10 keluarga kerajaan semuanya menyerang alam surga, bukankah alam surga tidak akan mampu melawan? Ini di luar dugaan Lu Ming. Saat ini, dia sangat cemas. Melihat ekspresi Lu Ming, Morugia tersenyum. Inilah yang ingin dia lihat. Syok, putus asa. Sekarang, kamu tahu kekuatan klanku. Jika alam surga ingin bertarung dengan klan saya, itu seperti telur yang menabrak batu. Morugia tertawa dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, alam surga pasti masih memiliki kekuatan tersembunyi. Kalau tidak, itu akan dihancurkan oleh ras alien. Ya, tentu saja tidak sesederhana itu. Pasti ada cerita tersembunyi. Jika tidak, ras alien tidak akan bertahan selama bertahun-tahun tanpa menghancurkan alam surga. Banyak pikiran terlintas di benak Lu Ming saat dia mencoba menenangkan dirinya. Sesaat kemudian, Lu Ming menghela nafas lega dan matanya menjadi tenang. Anak ini, Morugia terkejut. Ketabahan mental Lu Ming melampaui ekspektasinya. Dia menjadi tenang begitu cepat setelah mendengar bahwa ras alien begitu kuat. Mari kita lihat bagaimana kamu akan tetap tenang ketika kamu melihat kekuatan sebenarnya dari klanku. Morugia mendengus dalam hatinya dan memerintahkan, Jiai, mulai sekarang, dia akan mengikutinya. Apakah kamu mengerti? Ya, jenderal yang hebat. Orang tua di samping Morugia membungkuk. Bas, Morugia maju selangkah dan menghilang. Karena kita sudah sampai di sini, mari kita melihat sekeliling.
Jika kita bisa mengetahui lebih banyak tentang rahasia ras alien, akan sangat membantu saat kita kembali ke alam surga di masa depan. Memikirkan hal ini, Lu Ming melompat dari peron dan terbang ke bawah. Jiayi tidak jauh di belakang Lu Ming. Setelah melompat dari peron, Lu Ming berjalan menuju jalan. Bangunan ras alien itu kuno dan tinggi. Setiap bangunan tingginya ratusan meter dan jalanannya lebar. Lu Ming berjalan dengan angkuh di jalanan. Di sisi lain, ras alien di jalanan tercengang. Mata mereka membelalak seukuran lonceng tembaga saat mereka menatap Lu Ming. Orang ini bukan dari klanku. Dia terlihat seperti manusia. Ya, manusia. Seorang manusia sebenarnya berani berjalan-jalan di sekitar kota raja kita. Apa yang terjadi? Orang-orang bukan manusia di jalanan sedang berdiskusi. Terlebih lagi, berita ini menyebar seperti angin puyuh. Dalam waktu singkat, kawasan ini dikelilingi oleh segala jenis ras alien. Hei, minggir, minggir. Anda menghalangi jalan. Apakah kamu punya sopan santun? Lu Ming sangat arogan. Dia memarahinya secara langsung. Sarangnya, manusia ini sombong sekali. Seorang manusia berani mencaci maki kita di kota raja kita. Dia mendekati kematian. Seorang non-manusia yang pemarah diteriaki, menunjukkan niat membunuh yang dingin. Namun, saat melihat Jiayi yang mengikuti Lu Ming, mereka menggigil ketakutan. Aura Jiayi terlalu menakutkan. Bab 2411 bertemu Mo Tian Luo lagi. Jelas sekali bahwa Jiayi adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara ras alien. Karena kehadiran Jiayi, tidak ada yang berani menyerang Lu Ming. Namun, banyak ras alien yang sangat penasaran dengan latar belakang Lu Ming. Bagaimana mungkin manusia bisa masuk ke ibu kota ras alien dengan seorang ahli yang mengikutinya? Bergerak, Lu Ming berteriak dan terus berjalan-jalan. Namun, semakin banyak ras alien berkumpul di sekelilingnya, dan tidak ada kekurangan keberadaan setingkat kaisar surgawi. Nak, itu kamu. Tiba-tiba, suara penuh rasa tidak percaya terdengar. Di depan, kerumunan memberi jalan bagi sekelompok orang. Yang memimpin memiliki rambut ungu yang menari tertiup angin. Dia adalah anggota dari keluarga kerajaan asing dan masih sangat muda. Itu dia, pangeran dari suku asing. Hati Lu Ming tergerak. Kembali ke kota dua dunia, ketika ras asing menyerang kota, mereka mengirim generasi muda mereka untuk menantang alam surga dalam upaya untuk melemahkan semangat alam surga. Pada saat itu, ada seorang pangeran alien yang kuat. Sayangnya, Lu Ming menangkapnya dan menukarnya dengan permata yang terlalu kacau. Pria di depannya adalah Pangeran Mo Tian Luo. Di belakang Mo Tian Luo, ada beberapa sosok lainnya. Beberapa berasal dari ras alien kerajaan, sementara yang lain berasal dari ras lain. Semuanya memiliki aura yang kuat. Salam, Pangeran ke-8. Di sekelilingnya, banyak ras asing yang membungkuk hormat. Ada banyak ras berbeda dalam ras alien, dan semuanya memiliki garis keturunan yang sama. Namun, keluarga kerajaan dari ras alien adalah ras dengan garis keturunan yang paling dekat dengan nenek moyang mereka. Oleh karena itu, keluarga kerajaan mempunyai status tertinggi di antara banyak ras. Adapun Mo Tian Luo, sebagai seorang pangeran, dia adalah seorang raja di antara para raja. Statusnya jauh lebih tinggi dibandingkan keluarga kerajaan biasa. Ras alien normal tentu saja akan bersikap hormat. Mo Tian Luo tidak peduli dengan yang lain. Matanya tertuju pada Lu Ming. Nak, kenapa kamu ada di sini? Wajah Mo Tian Luo muram saat dia bertanya dengan suara dingin. Kenapa saya di sini? Anda harus menanyakan pertanyaan ini kepada nenek moyang Anda. Apa menurutmu aku ingin tinggal di sini? Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Nak, perhatikan kata-katamu. Mo Tian Luo memarahi dan kemudian menatap Jiayi. Senior, mungkinkah kamu di sini untuk memastikan keselamatannya? Mo Tian Luo bertanya. Ya, Jiayi mengangguk, aku hanya akan melindungi nyawanya. Saya tidak akan peduli dengan cedera apapun. Oh. Mata Mo Tian Luo berbinar. Meski penasaran kenapa Jiayi akan melindungi nyawa manusia, dia hanya melindungi nyawanya dan tidak mempedulikan hal lain, jadi mudah untuk ditangani. Dia ingin Lu Ming mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Mo Tian Luo bersinar dengan cahaya dingin. Saat itu, dia disandera oleh Lu Ming dengan imbalan 100 permata kekacauan. Dia telah memikirkan hal ini dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Siapa sangka peluang akan tersaji tepat di hadapannya.
Bagaimana dia bisa melepaskannya? Bang! Mo Tianluo melangkah maju. Rambut ungunya beterbangan tertiup angin, dan tubuhnya diselimuti cahaya ungu. Saat mata ketiga di dahinya terbuka, cahaya dingin muncul. Nak, keluar dan bertarung. Mo Tianluo berkata dengan suara dingin. Banyak orang di sekitar menjadi bersemangat. Mo Tianluo adalah salah satu jenius terbaik dari suku Dewa Jahat. Saat itu, dia menduduki peringkat ke-9 di antara generasi muda dunia Dewa Jahat. Di suku Dewa Jahat yang luas, Mo Tianluo menduduki peringkat ke-9, yang menunjukkan bakatnya. Meskipun Mo Tianluo tidak bisa lagi dianggap sebagai generasi muda di usianya saat ini, dia tetaplah seorang pemuda. Pangeran ke-8 akan segera bergerak. Nampaknya manusia ini mempunyai dendam dengan Pangeran ke-8. Haha, menurutmu berapa banyak jurus yang bisa dijatuhkan Pangeran ke-8? Petik 2. Tidak lebih dari 10 gerakan. Ini mungkin merupakan pembunuhan instan. Anda harus tahu bahwa Pangeran ke-8 sekarang memiliki kekuatan pertempuran Kaisar Sejati peringkat 18. Ras alien di sekitarnya sedang berdiskusi. Kaisar Sejati level 18. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung, dengan sedikit rasa jijik. Lebih baik aku mencari seseorang yang lebih kuat. Kamu bukan tandinganku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya membuat cahaya dingin di mata Mo Tianluo semakin bersinar. Berat, kamu berbicara besar. Saya ingin melihat seberapa besar kemajuan Anda selama bertahun-tahun. Dengan itu, Mo Tianluo maju selangkah. Tubuhnya seperti aliran cahaya ungu saat dia bergegas menuju Lu Ming. Ledakan, Mo Tianluo menyerang dengan telapak tangannya. Cahaya ungu memenuhi telapak tangannya dan berubah menjadi cetakan telapak tangan yang menakutkan, meledak ke arah Lu Ming. Ras alien mengembangkan sistem yang sangat mirip dengan sistem kuno alam surga. Tindakan mereka mungkin terlihat sederhana, namun setiap gerakan mereka sangatlah kuat. Puncak Kaisar Sejati, peringkat 18 Kaisar Sejati. Sudut mulut Lu Ming sedikit bergerak. Bagi penguasa bela diri, setiap pengasingan bisa berlangsung selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Kecepatan Mo Tianluo untuk maju dari Kaisar Sejati tahap 9 ke Kaisar Sejati tahap 18 hanya dalam waktu 100 tahun sudah sangat cepat dan mengejutkan. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming. Lu Ming tidak bisa diukur dengan akal sehat. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan fisiknya. Tubuhnya bersinar dengan pancaran berbagai hukum. Dalam sekejap, ada lebih dari 10 jenis pancaran di tubuhnya yang saling terkait. Suara mendesing. Lu Ming hanya menunjuk jarinya. Dengan penambahan lebih dari 10 jenis hukum, serangan jari sederhana Lu Ming menjadi sangat kuat. Jari-jari Lu Ming seperti tombak panjang, menusuk telapak tangan Mo Tianluo. Tidak ada suara yang menggemparkan, juga tidak ada adegan kekerasan yang tidak disengaja. Tabrakan keduanya sangat hening. Puff! Seolah-olah ada jarum yang menembus balon. Dengan puff, darah berceceran di mana-mana. Telapak tangan Mo Tianluo dan telapak tangannya langsung tertusuk oleh jari Lu Ming. Kekuatan destruktif melonjak menuju Mo Tianluo. Mo Tianluo mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya bergerak-gerak dan dia mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tempat itu sunyi. Mo Tianluo, pangeran ras alien, sebenarnya dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Dia terbunuh dalam hitungan detik. Bagaimana ini mungkin? Lebih dari 100 tahun yang lalu, Mo Tianluo menduduki peringkat ke-9 di antara generasi muda di seluruh dunia Dewa Jahat. Dia sangat berbakat. Meskipun dia bukan lagi generasi muda, kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Namun, dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Hal ini membuat semua orang tercengang, seolah-olah sulit menerimanya. Bagaimana mungkin? Mo Tianluo tidak bisa menerimanya, dan meraung dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras dan budidayanya meningkat dengan sangat cepat. Dia sudah berada di puncak alam Kaisar Sejati dan memiliki kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 18. Dia akan segera bisa menerobos ke alam Kaisar Agung. Dia yakin bahwa dia dapat mencapai alam Kaisar Agung sebelum dia berusia 200 tahun. Kaisar besar yang usianya kurang dari 1000 tahun sudah sangat mengesankan, apalagi kaisar besar yang usianya kurang dari 200 tahun. Dia sudah cukup memukau tapi dia masih dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Saat itu, dia telah bertarung berkali-kali dengan Lu Ming sebelum Lu Ming mengalahkannya. Awalnya,
dia mengira dia cukup kuat untuk mengalahkan Lu Ming dan membalas dendam. Dia tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Mungkinkah Lu Ming telah menerobos ke alam Kaisar Agung? Banyak orang yang berpikir demikian. Hanya seorang kaisar hebat yang bisa mengalahkan Mo Tianluo dengan mudah, bukan? Namun, aura Lu Ming jelas hanya berada di alam kaisar sejati. Hal ini membingungkan banyak orang. Bab 2411 Gulungan Umur Panjang. Nak, kamu cukup kuat. Biarkan aku bertarung denganmu. Saat semua orang berspekulasi, sebuah suara terdengar. Kemudian, kerumunan itu melihat sesosok tubuh kekar keluar. Sosok ini tingginya lebih dari 2 meter dan ditutupi sisik ungu. Dia datang bersama Mo Tianluo. Bu Duo, ini Bu Duo. Bu Duo hendak bergerak. Meskipun bakat Bu Duo tidak setinggi Pangeran ke-8, dan dia telah berkultivasi selama 1000 tahun, dia telah menerobos ke alam Kaisar Agung belum lama ini. Dia seharusnya bisa menekan anak itu. Banyak orang yang heboh melihat sosok ini. Bu Duo, jangan menunjukkan belas kasihan. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Bunuh, bunuh, bunuh dia. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Mo Tianluo meraung, wajahnya sangat jahat. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Tubuh Bu Duo tinggi dan kokoh, dan ketiga matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia maju selangkah, dan tanah bergetar. Batang besi hitam pekat muncul di tangannya. Dengan sedikit goyangan batang besi, lubang hitam pekat muncul di angkasa. Sungguh sangat mengerikan. Di sampingnya, banyak orang mundur. Serangan seorang kaisar yang hebat bukanlah masalah kecil. Beberapa petani yang lebih lemah tidak mau terlibat. Lu Ming memandang Bu Duo dengan ekspresi tenang. Seorang kaisar agung bintang 1, dia benar-benar tidak mengambil hati. Buat perubahan Anda, Lu Ming berkata dengan tenang. Bocah, mati. Mata Bu Duo menunjukkan sedikit keganasan. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan melompat. Kemudian, dia melihat ke bawah dari atas dan menghantamkan tongkatnya ke arah Lu Ming dengan kekuatan Gunung Tai. Kekuatan tongkat ini sangat mengejutkan. Jika itu adalah kaisar sejati, dia pasti tidak akan bisa memblokirnya dan akan dihancurkan menjadi pasta daging. Di sampingnya, mata Jiayi berkedip tapi dia tidak bergerak. Lu Ming memiliki garis keturunan dari garis keturunan hati leluhur suci. Dia tidak akan mati. Sangat mudah. Ledakan, ledakan, ledakan. Batang logam itu terjatuh dengan bunyi gedebuk. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Lu. Kepala Ming. Tepat ketika semua orang mengira kepala Lu Ming akan meledak, Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraihnya. Bang! Terdengar suara gemuruh. Batang logam hitam itu ditangkap oleh Lu Ming. Kemudian, batang logam itu dipasang di udara, tidak bergerak sama sekali. Bu Duo juga sama. Dia memegang batang besi di tangannya dan juga membeku. Udara. Serangan tongkat yang tampaknya kuat itu diblokir oleh Lu Ming dengan satu tangan. Jadi inilah kekuatanmu, biasa saja. Lu Ming berkata dengan tenang. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mengguncangnya secara tiba-tiba. Bas! Batang besi itu bergetar hebat, dan kekuatan yang menakutkan mengikuti batang besi itu dan meledak ke arah Bu Duo. Bu Duo mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam, mengikuti jejak Mo Tianluo. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Ini, adegan itu kembali hening. Satu gerakan, gerakan lainnya. Bu Duo, yang telah mencapai alam Kaisar Agung, dikalahkan. Dia tidak bisa melawan sama sekali di tangan Lu Ming. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Apakah ini kekuatan umat manusia? Umat manusia sebenarnya sekuat ini. Banyak orang dari ras asing terkejut. Dalam pikiran mereka, umat manusia dan binatang suci di alam surga bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ras dewa jahat mereka adalah eksistensi tertinggi. Tapi sekarang, seorang pemuda telah mengalahkan beberapa ahlinya secara berturut-turut. Orang ini terlihat muda, tetapi dia mungkin sudah berkultivasi selama bertahun-tahun. Itu sebabnya dia sangat kuat. Benar, pasti seperti ini. Setelah itu, banyak ras alien lainnya angkat bicara dan mengira Lu Ming adalah monster tua. Itu normal untuk dimiliki oleh monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti itu. Kamu benar-benar tahu cara menipu dirimu sendiri. Lu Ming mencibir, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Apa yang baru saja Anda katakan?
Apakah kamu sudah bertahun-tahun tidak berkultivasi? Kalau begitu beritahu saya, sudah berapa tahun kamu berkultivasi sampai sekarang? Seseorang bertanya dengan keras. Baiklah, aku akan memberitahumu kalau begitu. Saya, Lu Ming, telah berkultivasi kurang dari 200 tahun. Suara Lu Ming terdengar oleh semua orang. Apa? Kurang dari 200 tahun? Bagaimana mungkin? Dia mengalahkan Kaisar Agung Buduo dalam waktu kurang dari 200 tahun. Mustahil. Bagaimana umat manusia bisa memiliki favorit surga yang begitu kuat? Dia pasti berbohong dengan sengaja menyerang kita. Banyak ras alien yang meraung tak percaya. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, hanya ada sedikit di seluruh suku dewa jahat yang mampu mengalahkan Buduo, yang telah mencapai alam Kaisar Agung Bintang 1. Itu sebabnya aku bilang kamu membohongi dirimu sendiri. Saya yakin Anda punya cara untuk menentukan usia. Jika Anda tidak mempercayai saya, carilah seseorang untuk melakukannya. Kata Lu Ming. Alien itu terdiam. Melihat betapa yakinnya Lu Ming, dia sepertinya tidak berbohong. Dia mungkin telah berkultivasi kurang dari 200 tahun. Umat manusia sebenarnya memiliki favorit surga. Apakah ada orang lain yang ingin keluar dan bertarung? Hari ini, saya ingin melihat trik apa yang dimiliki klan Anda. Suara Lu Ming terdengar dari jauh. Ada keheningan di tempat kejadian. Semua orang saling memandang, tapi untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Lu Ming telah berkultivasi kurang dari 200 tahun. Hanya ada sedikit orang di seluruh alam dewa jahat yang bisa bertarung dengan Lu Ming pada usia ini. Tidak ada satupun yang hadir. Adapun mereka yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, atau bahkan lebih lama, akan sedikit memalukan bagi mereka untuk keluar dan melawan Lu Ming. Hehe, bukankah banyak ahli di suku dewa jahat untuk berpikir bahwa sebenarnya tidak ada orang yang bisa melawanku? Baiklah, aku akan memberimu semua kesempatan. Siapapun yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun bisa datang dan melawan saya. Saya akan menerima kalian semua. Lu Ming berkata dengan keras. Lu Ming, kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan menarik kembali kata-katamu. Mo Tianluo berteriak. Tentu saja, Lu Ming menjawab. Bagus. Klan saya memiliki longevity roll. Di atasnya terdapat 100 ahli top yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Salah satu dari mereka bisa menghancurkanmu. Tunggu saja, aku akan mencarinya sekarang. Mo Tianluo menggoda. Dia harus memberi pelajaran pada Lu Ming hari ini. Roll umur panjang. 100 ahli yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Menarik. Pergi dan temukan mereka. Temukan beberapa lagi. Saya akan menunggu di sini. Lu Ming berkata dengan ekspresi santai. Bukan saja dia tidak gugup, tapi dia juga menantikannya. Untuk alam kaisar bela diri, jika seseorang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun, itu bisa dikatakan sebagai masa emas. Ini adalah waktu di mana kultivasi seseorang meledak. Itu juga mewakili masa depan. Konsepnya mirip dengan keajaiban generasi muda. Lu Ming juga ingin melihat seberapa kuat kelompok ahli terkuat di suku dewa jahat yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Lu Ming menyilangkan tangannya dan menunggu dengan tenang. Semakin banyak ras asing berkumpul. Sudah berapa tahun sejak manusia menantang mereka di ibu kota. Mereka juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki manusia yang telah dibudidayakan kurang dari 200 tahun ini. Beberapa sosok berdiri di langit, tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Orang-orang ini adalah raja orang luar, Jenderal Moluojia, dan beberapa makhluk kuat lainnya. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh hati leluhur orang suci. Dia luar biasa, kata raja yang bukan manusia. Sebelumnya, mereka tidak mengetahui bahwa Lu Ming memiliki kemampuan yang begitu kuat.